Tidak ada yang berani memandang puncak Gunung Watu Belah terlalu lama. Bukan karena silau matahari, melainkan karena rasa takut yang diwariskan turun-temurun. Di kaki gunung itulah berdiri Desa Waringin Tua, desa adat yang hidup damai selama ratusan tahun. Selama satu pantangan leluhur tidak pernah dilanggar. Orang-orang desa percaya gunung itu bukan sekadar gunung. Ia adalah tempat bersemayamnya penjaga gaib, saksi sumpah leluhur, dan penentu nasib seluruh desa. Di antara penduduk desa, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Wiratma. Ia dikenal sederhana, tak adat, dan paling rajin membantu tetua desa. Tak ada yang menyangka, justru pemuda inilah yang kelak mengguncang keseimbangan alam. Malam itu, angin gunung bertiup lebih dingin dari biasanya. Dan tanpa disadari siapapun, takdir mulai bergerak. Jaka pertama kali melihatnya di tepi hutan saat senja menyentuh pucuk-pucuk pohon. Seorang gadis asing berdiri di sana, wajahnya lembut, matanya teduh, namun memancarkan kesedihan yang tak biasa. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Ratna Ayu. Tidak ada yang tahu dari mana ia berasal. Ia hanya berkata sedang mencari tempat untuk tinggal sementara. Aneh. Bagi orang desa, Ratna terasa terlalu asing dan terlalu akrab sekaligus. Namun Jaka tidak peduli. Sejak pertemuan itu, hatinya mulai goyah. Hari-hari berikutnya, Ratna tinggal di pinggir desa. Setiap kali ia tersenyum, angin gunung berhembus pelan. Setiap kali ia menangis, awan gelap menggantung di puncak Watu Belah. Tanpa mereka sadari, hubungan itu diam-diam diawasi. Di balai adat para tetua berkumpul. Ki Jagabaya, penjaga adat tertua, merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia memperingatkan seluruh warga tentang pantangan terbesar leluhur. Jangan pernah menyatukan diri dengan orang yang datang dari arah gunung, karena cinta dari sana adalah awal bencana. Jaka mendengar peringatan itu. Namun hatinya sudah terlanjur memilih. Sejak Ratna hadir, tanda-tanda aneh mulai muncul. Tanah bergetar pelan di malam hari. Hewan-hewan hutan turun ke desa dan suara gemuruh samar terdengar dari perut gunung. Gunung Watu Belah seakan terbangun dari tidurnya, dan kisah ini baru saja dimulai. Sejak peringatan Ki Jagabaya, Jaka tak lagi tenang. Ia mencoba menjauh dari Ratna. Namun setiap langkah menjauh justru membuat dadanya semakin sesak. Malam-malamnya dipenuhi mimpi aneh. Gunung terbelah dua, api menyembur dari tanah, dan Ratna berdiri di tengahnya sambil memanggil namanya. Sementara itu, para tetua adat mulai mencurigai kehadiran Ratna. Tak ada silsilah, tak ada keluarga, tak ada jejak asal-usul. Ki Jagabaya memanggil Jaka. Jika hatimu terus mengikuti gadis itu, maka kau sedang membuka pintu petaka. Namun Jaka memilih diam. Diam yang kelak menjadi kesalahan pertamanya. Pada suatu malam, Jaka mengikuti Ratna ke tepi hutan. Di bawah cahaya bulan, Ratna akhirnya menangis dan mengungkapkan sebagian kebenaran. Ia bukan berasal dari desa manapun. Ia adalah keturunan penjaga gunung, terikat sumpah lama yang diwariskan oleh leluhur. Cinta pada manusia adalah pantangan terbesar bagi garis keturunannya. Ratna memohon Jaka untuk melupakannya sebelum semuanya terlambat. Namun cinta yang sudah tumbuh tidak mengenal takut. Malam itu, gemuruh dari Gunung Watu Belah terdengar lebih keras dari biasanya. Tanah bergetar, api kecil muncul di celah bebatuan alam, mulai memperingatkan desa. Gempar, hewan ternak mati mendadak. Sumur-sumur mengering. Langit sering gelap meski matahari belum tenggelam. Tetua adat mengadakan upacara penenang gunung. Seluruh warga diwajibkan hadir kecuali Ratna. Jaka dihadapkan pada satu pilihan: menyerahkan Ratna kepada adat atau melindunginya. Di hadapan api sesajen, Jaka melangkah maju dan berkata, "Jika ini kesalahan, biarlah aku yang menanggungnya." Saat itulah sumpah leluhur dilanggar secara terbuka. Angin berputar kencang. Api sesajen padam seketika. Gunung mengeluarkan suara raungan panjang. Malam setelah upacara, hujan abu turun untuk pertama kalinya. Ratna jatuh sakit.
Tubuhnya panas, namun kulitnya sedingin batu gunung. Dalam deliring, ia berulang kali menyebut satu kata, kutukan. Ki Jagabaya menyadari semuanya sudah terlambat. Sumpah leluhur telah dilanggar, penjaga gunung telah terbangun, dan cinta yang dipilih Jaka kini menjadi pemicu kehancuran. Di kejauhan, Gunung Watubelah retak halus, retakan kecil yang kelak akan membelahnya menjadi dua. Sejak hujan abu pertama turun, Desa Waringin Tua tak lagi sama. Daun-daun mengering sebelum waktunya. Air sungai berubah keruh dan berbau belerang. Anak-anak sering menangis tanpa sebab, seolah mendengar bisikan yang tak didengar orang dewasa. Warga mulai berbisik. Nama Jaka dan Ratna disebut dengan suara rendah, penuh amarah dan takut. Jaka berusaha tetap berdiri tegak, namun setiap langkahnya terasa berat. Ia mulai menyadari bahwa cintanya bukan hanya mempertaruhkan dirinya, melainkan seluruh desa. Malam itu, Ki Jagabaya memanggil Jaka sendirian di puncak Batu Keramat. Mereka menyaksikan sesuatu yang tak pernah dilihat manusia desa. Sosok tinggi berselimut kabut, bermata menyala hijau, berdiri di lereng gunung. Penjaga gunung telah menampakkan diri. Dalam suara bergemuruh yang bukan berasal dari mulut manapun, sosok itu berkata, "Sumpah telah dilanggar, tebusan harus diberikan." Jaka jatuh berlutut. Ia bertanya, apa yang harus dikorbankan? Jawabannya membuat darahnya membeku. Tebusan itu adalah Ratna. Menurut penjaga gunung, Ratna harus kembali ke asalnya. .ke perut gunung agar keseimbangan alam dipulihkan. Ratna mendengar semuanya. Ia tersenyum pahit karena jauh di dalam hatinya, ia sudah mengetahui takdir ini sejak awal. Cintamu sudah cukup, Jaka. Jangan biarkan desa ini ikut binasa. Namun Jaka menolak. Untuk pertama kalinya, ia menentang bukan hanya adat, melainkan kehendak alam itu sendiri. Malam itu, retakan di Gunung Watubelah semakin lebar. Ketakutan berubah menjadi kemarahan. Warga desa berkumpul dan menuntut Ratna diserahkan. Mereka tak lagi melihatnya sebagai manusia, melainkan sumber kutukan. Jaka berdiri di hadapan mereka, melindungi Ratna dengan tubuhnya sendiri. Di saat itulah, Ratna membuat pilihan terakhir. Tanpa sepengetahuan Jaka, ia pergi menuju gunung, mengikuti panggilan yang hanya bisa ia dengar. Ketika Jaka menyadarinya, langit sudah memerah. Gunung mengeluarkan suara pecahan besar, dan manusia baru menyadari satu hal. Mereka telah kehilangan kendali atas takdir mereka sendiri. Ratna berjalan sendirian menuju Gunung Watubelah. Langkahnya mantap, meski air mata mengalir tanpa suara. Setiap pijakan terasa berat, seakan tanah menahannya agar tak melangkah lebih jauh. Di desa, Jaka tersadar dari kepanikannya. Saat ia menyadari Ratna telah pergi, sesuatu di dalam dirinya runtuh. Ia berlari mengejar ke arah gunung, menembus hujan abu dan angin panas. Di belakangnya, warga hanya bisa terdiam, tak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Di lereng gunung, Ratna bertemu penjaga gunung untuk terakhir kalinya. Sosok itu kini menjelma lebih jelas tubuhnya. Seperti batu hidup, suaranya menggema dari perut bumi. "Jika kau melangkah lebih jauh, tak akan ada jalan kembali." Ratna mengangguk. Ia telah memilih. Namun sebelum ia menyerahkan diri, Jaka datang. Dengan suara parau, Jaka bersumpah akan menggantikan Ratna sebagai tebusan. Langit bergemuruh, penjaga gunung terdiam. Jaka berdiri di hadapan kekuatan yang melampaui manusia. Ia mengakui kesalahannya, melanggar adat, menantang alam, dan mengutamakan cinta di atas segalanya. Namun satu hal tak ia sesali. Ia mencintai Ratna dengan sepenuh jiwa. Jika harus ada yang hancur, biarlah aku, bukan desa ini. Untuk pertama kalinya, penjaga gunung ragu. Gunung bergetar hebat, retakan membelah puncak dari atas hingga ke dasar. Teriakan alam mengguncang dunia. Dengan suara menggelegar, Gunung Watubelah terbelah menjadi dua. Api dan batu pijar memuntah dari perutnya. Desa Waringin Tua dilanda gempa besar. Rumah runtuh. Tanah
Amblas, warga berlari menyelamatkan diri. Namun bumi seakan menelan mereka satu persatu. Di tengah kekacauan, Jaka dan Ratna terpisah oleh jurang api yang tiba-tiba muncul. Ratna berdiri di tepi jurang. Dengan tatapan tenang, ia tersenyum pada Jaka. Untuk terakhir kalinya, cinta kita bukan kesalahan, tapi dunia ini belum siap menerimanya. Ia melangkah maju dan menghilang ke dalam cahaya api gunung. Saat tubuh Ratna lenyap, gemuruh perlahan mereda. Namun harga yang dibayar terlalu mahal. Gunung berhenti mengamuk, namun desa Waringin Tua telah terkubur separuhnya. Banyak nyawa melayang, tak ada lagi yang bisa kembali seperti semula. Jaka selamat, namun hidupnya hancur. Ia berdiri di hadapan gunung yang kini terbelah. Menyadari satu kebenaran pahit, beberapa cinta tidak berakhir dengan kebahagiaan, melainkan menjadi legenda. Pagi datang, namun desa Waringin Tua tak lagi utuh. Separuh desa terkubur oleh tanah dan batu. Asap tipis masih mengepul dari retakan bumi. Sunyi menggantikan teriakan semalam. Warga yang selamat berjalan tanpa tujuan, mencari keluarga, rumah, dan kenangan yang telah hilang. Di antara puing-puing itu, Jaka terduduk lemah. Ia hidup, namun separuh jiwanya ikut terkubur bersama Ratna. Waringin Tua satu-satunya yang masih berdiri. Ki Jagabaya berbicara dengan suara bergetar. Kutukan ini bukan hanya karena satu cinta, tapi karena kita lupa bahwa adat seharusnya melindungi, bukan membutakan. Untuk pertama kalinya, para tetua mengakui bahwa ketakutan mereka ikut memperparah keadaan. Namun, penyesalan datang saat tak ada yang bisa dikembalikan. Beberapa hari kemudian, Jaka menemukan sesuatu di lereng gunung, sehelai kain milik Ratna utuh, tak terbakar, dan hangat seperti baru ditinggalkan. Saat ia menyentuhnya, angin berhembus lembut. Untuk sesaat, Jaka merasa Ratna masih ada, menjaga keseimbangan antara gunung dan manusia. Sejak hari itu, gunung tak lagi mengamuk. Namun ia juga tak lagi diam. Warga yang selamat memilih pergi. Tak ada yang berani membangun kembali di kaki Gunung Watu Belah. Tempat itu dianggap tanah kenangan sekaligus peringatan. Jaka menolak pergi. Ia memilih tinggal sendirian di tepi reruntuhan, menjaga gunung. Seperti Ratna dulu, ia bukan lagi pemuda desa, melainkan penjaga cerita. Pada suatu senja, Ki Jagabaya menemui Jaka untuk terakhir kalinya. Ia menyerahkan tongkat adat kepadanya, bukan untuk memimpin, tapi untuk mengingatkan. Sejak saat itu, kisah desa Waringin Tua mulai diceritakan ke desa-desa lain. Bukan sebagai dongeng menakutkan, melainkan peringatan tentang cinta, adat, dan kebijaksanaan. Gunung Watu Belah tetap terbelah, sebagai tanda bahwa alam tak pernah lupa. Tahun demi tahun berlalu, hutan mulai menutup bekas luka desa. Namun Gunung Watu Belah tetap terbelah dua. Seperti mulut bumi yang tak pernah sepenuhnya tertutup. Orang-orang dari desa lain mulai datang bukan untuk menetap, melainkan untuk mendengar cerita. Cerita tentang desa yang hilang karena satu cinta yang melawan sumpah leluhur. Mereka selalu melihat seorang lelaki tua duduk di tepi reruntuhan. Tak banyak bicara, hanya menatap gunung. Dialah Jaka. Pada suatu malam, angin gunung berhembus lembut seperti bisikan. Jaka mendengar suara yang sangat ia kenal. Suara Ratna, bukan sebagai panggilan, melainkan sebagai penenang. Sejak malam itu, setiap kali ada orang berniat merusak atau menantang gunung, alam akan memberi tanda lebih. Awal tanpa amarah, tanpa bencana. Cinta yang dulu dianggap kutukan, kini menjadi penjaga keseimbangan. Suatu pagi, Jaka ditemukan tertidur di bawah pohon waringin tua. Wajahnya tenang, seolah hanya terlelap. Tak ada tanda penderitaan, hanya senyum kecil yang tak pernah dilihat orang sebelumnya. Orang-orang percaya jiwanya telah menyatu dengan Ratna, menjaga Gunung Watu Belah untuk selamanya. Dan sejak saat itu, legenda ini ditutup dengan satu pesan:
Ada tanpa kebijaksanaan adalah belenggu. Cinta tanpa tanggung jawab adalah bencana. Namun ketika keduanya berjalan seimbang, alam pun akan menjaga manusia. Gunung tetap terbelah sebagai pengingat bahwa setiap pilihan selalu meninggalkan jejak. Cinta bukan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab. Perasaan yang tulus tetap harus berjalan seiring dengan kesadaran akan dampaknya terhadap orang lain dan lingkungan. Adat dan tradisi diciptakan untuk menjaga keseimbangan, bukan untuk menindas. Ketika adat dijalankan tanpa kebijaksanaan, ia bisa berubah menjadi sumber penderitaan. Alam bukan musuh manusia, tetapi cermin dari perilaku manusia itu sendiri. Ketika manusia serakah dan lalai, alam memberi peringatan dengan caranya sendiri. Setiap pilihan memiliki konsekuensi yang tidak bisa ditarik kembali. Keputusan kecil yang diambil dengan emosi dapat membawa dampak besar bagi banyak orang. Pengorbanan sejati lahir dari keikhlasan, bukan paksaan. Ratna mengorbankan dirinya bukan karena kutukan semata, tetapi demi menghentikan penderitaan yang lebih luas. Legenda lahir dari kesalahan yang tak boleh terulang. Kisah ini diwariskan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar manusia belajar sebelum mengulang luka yang sama.